Dahulu kala, jauh sebelum bumi mengenal kalender, di negeri yang dikelilingi gurun dan gunung, berdiri kerajaan megah bernama Saba. Negeri ini dipimpin oleh raja-raja bijak bergelar Makrib yang tinggal di istana batu di kota Sarawah. Penduduk Sabah sangat pintar. Mereka membangun bendungan besar bernama Ma'rib yang bisa menampung air hujan dan mengalirkan sungai ke ladang-ladang. Berkat bendungan ini, gurun berubah menjadi taman yang hijau. Rakyat hidup makmur, burung-burung bernyanyi, dan unta-unta berjalan pelan membawa rempah ke negeri-negeri jauh. Namun, waktu terus berjalan. Raja-raja Sabah tak lagi memakai gelar Makrib. Mereka memindahkan istana ke kota Ma'rib yang lebih besar dan lebih indah. Tapi ketika kekuasaan berpindah ke tangan kaum Himyar, awan gelap mulai menggantung di langit kerajaan. Di kota Raidan dan Zafar, para raja Himyar mulai berselisih, perdagangan mulai menurun, dan musuh dari luar mulai mengincar. Bangsa Romawi di utara dan kaum Nabat dari Hijaz mempersempit jalan dagang. Di dalam negeri, suku-suku mulai bertengkar seperti anak-anak berebut mainan. Tak lama kemudian, bendungan Ma'rib yang dulunya membawa kehidupan jebol. Air besar tumpah, membawa rumah, ladang, dan harapan rakyat. Peristiwa itu disebut Sailul Arom, banjir yang dikisahkan dalam kitab suci. Penduduk Sabah terpaksa pergi jauh, meninggalkan tanah leluhur. Saat itulah muncul seorang raja bernama Zunuwas. Ia ingin semua rakyat mengikuti agamanya, tapi penduduk Najran yang mengikuti ajaran Isa menolak. Zunawas marah. Ia membuat parit api dan membakar siapapun yang berbeda. Langit menangis dan bumi mencatat kesedihan itu. Kabar duka ini sampai ke telinga Kaisar Romawi. Ia mengirim pasukan dari negeri Habasyah, sekarang Ethiopia, dipimpin oleh seorang prajurit bernama Aryat. Tapi Aryat dikhianati oleh pengawalnya sendiri, Abraha. Abraha menjadi raja dan ingin membuat semua orang datang ke kerajaannya, bukan ke Ka'bah di Mekah. Maka ia membuat rencana jahat menyerang Ka'bah dengan pasukan gajah. Namun rencananya gagal. Burung-burung kecil dari langit datang membawa batu panas dan menghancurkan pasukannya. Orang-orang menyebutnya sebagai tahun gajah, tahun yang juga menjadi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rakyat Yaman yang telah dijajah meminta bantuan bangsa Persia. Mereka mengirim seorang pahlawan, Ma'di Ya'rib bin Sa'ib. Ia mengusir penjajah dan menjadi raja yang dicintai. Tapi sayang, para pengawal dari Habasyah yang masih bersamanya diam-diam berkhianat dan membunuhnya. Akhirnya, Yaman menjadi bagian dari kekuasaan Persia, tapi semuanya berubah ketika seorang pemimpin Persia terakhir bernama Bajan bertemu dengan ajaran Islam. Hatinya tersentuh dan ia pun masuk Islam. Saat itulah Yaman bebas dari pengaruh asing dan memulai kisah barunya dalam cahaya Islam.